Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari Bandung ya. Hari ini masih pagi di kota Bandung ya. Salam sehat, salam kebaikan, sejahtera buat Anda semua. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat teman-teman semua. Dan hari-hari Anda penuh dengan kebaikan. Teman-teman semua, hari ini kita ngebahas berkaitan dengan R programming ya teman-teman semua ya. R programming ya. Jadi video ini pengenalan berkaitan dengan video programming teman-teman semua, berkaitan dengan R programming, salah satu bahasa pemrograman yang memang Anda harus kuasai teman-teman semua ya. R programming ini teman-teman semua adalah salah satu bahasa pemrograman di bidang statistical and mathematical ya teman-teman semua ya. Bisa digunakan untuk machine learning, data science, ya, data analysis ya teman-teman semua. Nah, jadi ini adalah versi R programming yang ada di komputer saya teman-teman semua ya. Komputer saya menggunakan Linux Debian teman-teman semua ya. Ini saya pakai desktop environment GNOME. Kalau di Linux ya, kalau teman-teman paham Linux, saya pakai GNOME teman-teman semua ya. Sebenarnya R programming bisa kamu install di Windows kamu atau di Mac Anda teman-teman semua ya, gitu ya. Jadi minimal Anda udah baca-baca dulu ya teman-teman semua ya. Mohon maaf kalau saya pakai wiki ya teman-teman semua. Saya suka wiki ya. Kita lihat. Biasanya kalau saya pakai wiki saya suka cek dulu referensinya ya teman-teman semua ya. Kita nggak tahu siapa yang nulis di wiki ya. Cuma saya suka ngecek nih referensinya nih teman-teman. Ini kamu cek lah, ini kan R programming ya di wiki ya. Itu jangan jadikan wiki sebagai daftar pustaka ya teman-teman semua. Tapi kalau you mau lihat wiki misalnya karena mungkin lebih singkat lah ya materinya, mungkin you bisa lihat di referensi ya. Nah, referensi ini yang mungkin Anda telusuri lah teman-teman semua ya. Telusuri tuh. Ini referensinya banyak banget. Keren. Subhanallah. 183 referensi yang bisa Anda perhatikan ya teman-teman semua. Nah, ini R teman-teman semua ya. Jadi R programming is a programming language for statistical computing and data visualization ya. Itu sudah digunakan secara luas, diadopsi secara luas ya teman-teman semua dalam bidang data mining, bioinformatik, data analisis, data science teman-teman semua ya. Kira-kira gitu sih sebenarnya. Dengan Python dia mirip-mirip teman-teman semua ya. Satu hal dia nggak pakai titik koma ya teman-teman semua. Kemudian struktur codingnya mungkin sebenarnya sederhana teman-teman semua ya. R dan Python itu mirip-mirip teman-teman semua ya, mirip-mirip ya, dua hal yang saling makanya kenapa teman-teman semua kalau misalnya Anda pakai tool misalnya Google Colab ya, banyak orang pakai Google Colab untuk Python ya, padahal teman-teman semua Google Colab ini bisa Anda gunakan. Nah, jadi kalau misalnya kamu notebook baru gitu ya. Nah, ini Google Colab ya, mungkin Anda pernah dengar ya. Jadi di Google Colab ini teman-teman semua memang defaultnya adalah Python ya. Tapi kalau kamu lihat di runtime, nah ini kalau ubah jenis runtime, nah itu bisa Python, bisa R, bisa Julia, nah teman-teman semua ya gitu. Jadi ketika saya klik R, simpan, maka Anda bisa menjalankan coding R di sini teman-teman semua ya. Contohnya kayak di Google Colab lah ya. Jadi memang si R dengan Python itu mereka kadang-kadang Python bisa gunain beberapa package atau library R juga bisa gunain beberapa library
punya Python. Mereka tuh kayak brother teman-teman semua ya. Nah ini teman-teman semua ya, jadi sebenarnya si R ini adalah paradigmanya adalah prosedural ya teman-teman semua. Makanya pada dasarnya si codingnya itu kadang-kadang ya sintaknya ya kayak interpreter lah sebenarnya. Ini memang interpreter teman-teman semua ya. Jadi mirip Python lah interpreter, mirip PHP juga interpreter teman-teman semua. Kita tidak di-compile ya teman-teman semua. Jadi bentuknya saya sebenarnya dia bisa prosedural, bisa object oriented, fungsional ya. Ya seperti bahasa pemrograman modern teman-teman semua ya. Tapi kalau buat tugas-tugas sederhana ya cukup coding sederhana aja, cuma satu file aja cukup teman-teman ya, tergantung kebutuhan Anda lah sebenarnya ya. Ini coding udah lama teman-teman semua ya, dari zaman saya kuliah di tahun 95 kayaknya udah ada ini coding teman-teman semua ya. Zaman dulu ya, hampir 32 tahun yang lalu teman-teman semua. Software 32 tahun yang lalu stable release-nya cuma 451 ya teman-teman semua ya. Luar biasa. Jadi versioningnya tuh banyak banget teman-teman semua ya. Banyak banget. Cuma ya dia bermain di angka-angka belakang ya teman-teman semua, di angka belakang. Jadi selama 32 tahun tuh dia bermain di angka belakang sini teman-teman semua sebenarnya ya. Nah, seperti itulah pengenalan. Jangan lupa extensionnya R ya teman-teman semua. Jadi extension daripada bahasa pemrograman R ini itu ya .r gitu ya, .r teman-teman semua ya. Jadi kalau kamu misalnya PHP titik-titik PHP gitu kan. Kalau C.C gitu kan. Nah, ini .r ya. Jadi salah satu bahasa pemrograman dengan extension satu huruf lah teman-teman semua. Nah, zaman saya kuliah ini terkenal banget teman-teman soal Lisp ya. Jadi benar-benar memang si R ini terinfluensi ya dengan si Lisp programming language teman-teman semua. Sebenarnya pada dasarnya sama sih, dia nih dulu ada Fortran ya. Jadi memang banyak digunakan untuk kayak DSS juga ya, Decision Support System segala macam. Nah, gitulah pengenalan dikitnya teman-teman semua ya. Itu urusan si R. Nah, terus teman-teman semua, si R ini teman-teman semua jangan lupa itu saya udah kasih linknya teman-teman semua ya. Jadi Anda bisa, kalau misalnya Anda pengguna Windows ya teman-teman semua, itu Anda bisa masuk ke sini ya teman-teman semua nih. Nah, ini. Ya, jadi kalau misalnya sebenarnya di panduan kita ya teman-teman semua ya, di panduan kita tuh ada ya. Jadi di panduan kita aktivitas 3 ya. Nah, ini ya. Nah, jadi di panduan kita itu kenapa ke situ ding? Kenapa? Nah, jadi di panduan kita ini teman-teman semua. Nah, ini ya. Memang dia bagian daripada R project teman-teman semua ya. Bagian daripada R project. Nah, ini teman-teman semua. Oke. Nah, ya. Nah, sini teman-teman semua ya. Bagian dari memang ini adalah project besar dan sampai sekarang masih dikembangkan teman-teman semua ya. Nah, untuk download teman-teman semua ya, itu ada beberapa cara ya teman-teman semua ya. Ada beberapa cara ya. Bisa dari sini misalnya nih ya. Ini kalau saya sih suka ini sih sebenarnya. Nah, jadi mirroringnya banyak. Nah, jadi teman-teman semua ada dua hal ya. Jadi nah ini ya teman-teman semua, ini webnya nih ya. Ini sering saya lihat tuh, lihat link-link saya udah lagi kebuka ya teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman yang pakai Linux gampang lah ya. Kalau teman-teman yang pakai Linux teman-teman semua itu bisa cek di repository, bisa tergantung Linux Anda lah ya gitu ya. Jadi kayak saya nih ya, itu kalau di repository itu ada yang namanya misalnya R ya. Cuma R doang. Muncul nggak? Terlalu kecil ya. Si R. Kan coba R gini ya. Nah, jadi Anda bisa cek di repository teman-teman semua. Kok saya bisa
Udah lama nggak pernah install sendiri. Itu Ruby si R mana ya, aku lupa saya teman-teman semua desktopnya. Tapi kalau kita cek di sini, maaf ya, terakhir install kapan lupa. Airbase, iya bener, salah bapak. Nah jadi kan tadi ini ya, itu Airbase, itu Airbase. Ini nih Airbase nih. Nah ini teman-teman semua nih. Nah ini kan grupnya lah ya, tapi intinya ini nih, intinya itu tuh Airbase tuh ya. Jadi persis kayak ini nih ya, Airbase ya. Kalau anda yang pakai Linux mah gampang lah menurut saya. Anda tinggal ikutin aja, itu ada macam-macam you mau pakai apa dependensinya teman-teman semua ya. Nah yang pasti anda butuh Airbase-nya dulu ya. Jadi inti daripada bahasa pemrograman R-nya ya. Kalau di Java berarti Anda butuh JDK misalnya gitu, Java Development Kit lah ya. Jadi Airbase. Jadi kalau Anda pengguna apapun itu harus install Airbase-nya dulu teman-teman ya. Kalau misalnya di Linux misalnya, saya install ya Airbase gitu ya. Nah ini Airbase. Ini kalau saya di Linux ya teman-teman. Sama di Anda di sistem operasi lain juga teman-teman semua. Anda butuh Airbase-nya dulu. Nah itu kan dibilang bahwa saya udah punya ya teman-teman semua. Saya udah punya teman-teman semua ya. Saya udah punya gitu ya. Jadi kalau ini udah terinstall ya Anda bisa cek ya apakah sudah terinstall ya. Sama lah sama bahasa pemrograman lain teman-teman semua ya. Jadi kalau bicara bahasa pemrograman lain, apakah Java saya udah terinstall? Nah ini kan ya. Jadi pastikan si Airbase ini udah terinstall teman-teman semua ya. Jadi itu ada untuk Windows, untuk Mac teman-teman semua. Ini kalau untuk Windows teman-teman semua ini bisa cek di sini ya. Nah ini nih pertama kita bicara binary-nya dulu nih. Install ini nih bisa sama linknya ya. Nah ini nih. Kalau ini kamu klik, nah kalau you pengguna Windows teman-teman you tinggal unduh ini aja. Nah itu ya. Ini kalau diunduh mungkin sekitar berapa walau alam ya. Nah itu tuh ya. Karena kalau ingat saya di Microsoft Store nggak ada tuh si R programming tuh. Tapi kalau Python ada. Nah ini ya teman-teman semua. Nah you install dulu ini teh. Ya, jadi you unduh teman-teman semua ya. Kemudian ya biasa kalau kamu di Windows klik kanan itu ya. Jadi klik kanan run administrator kali supaya itu ya. Supaya saya nggak tahu lah. Coba you ikutin aja nanti panduannya, tinggal next doang lah gitu ya. Gampang. Nah, teman-teman semua ketika ini selesai diinstal, sebenarnya Anda sudah punya bahasa pemrograman ya gitu ya. Airbase lah ya, Airbase. Jadi pada dasarnya kalau Airbase ya masih basic ya, tanpa GUI ya teman-teman semua. Nah, tanpa GUI. Jadi itu baru fundamental daripada Pak, kalau ini udah bisa dipakai Pak buat ngodingnya, bisa teman-teman semua. Cuma ya command line ya gitu ya. Command line. Jadi Anda memang begini command line teman-teman semua ya. Jadi ya sebenarnya mirip-mirip dengan di bahasa pemrograman apapun, pada dasarnya command line ya teman-teman semua ya. Jadi you mau bicara bahasa pemrograman apapun sebenarnya basic, apalagi yang basicnya open source ya. Kalau basically open source ya, kalau bicara PHP lah, bicara R lah, bicara Java lah teman-teman semua ya, JS itu basically semua run di command line sebenarnya ya. Cuma kan tidak semua Anda mau menggunakan command line seperti ini teman-teman semua ya. Nah jadi teman-teman semua Anda mungkin butuh GUI. Nah nih makanya langkah kedua, kalau misalnya tadi si Airbase-nya udah terinstall, monggo Anda install RStudio teman-teman semua ya, RStudio. Nah kalau you mau pakai RStudio sebenarnya bisa pakai yang lain teman-teman semua ya. Saya punya tools namanya Jupyter teman-teman semua ya. Jupyter ini juga bisa dipakai buat R ya teman-teman semua. Ini desktop ya. Ini desktop ya. Ini desktop desktop. Ya ini versi desktopnya. Ini Jupyter Lab versi desktopnya teman-teman semua. Kita bisa pakai ini. Yang lain bisa lah, banyak teman-teman semua ya. Gitu. Atau nah jadi kalau Anda pengen punya desktopnya yang mungkin sebenarnya si RStudio ini bukan wajib ya teman-teman semua ya. Cuma memang
eh ini kategori kan IDE ya teman-teman, IDE-nya ya, atau IDE lah ya, Integrated Development Environment, ini memang bagus ya. Jadi GUI-nya tuh bagus teman-teman semua. Nah itu teman-teman semua itu bisa unduh dari sini ya teman-teman semua ya. Teman-teman yang pakai sistem operasi apapun, you bisa unduh dari sini teman-teman semua. Ini alamatnya ya. Nah itu tuh ya di sini. Nah sama dia bilang kalau you pengen nginstalin RStudio Desktop ya you install dulu R-nya gitu kan ya, si RBase-nya teman-teman semua ya. Ini minimal ya, jadi RBase-nya minimal 360 ya teman-teman semua. Kamu bisa lihat tadi saya versioningnya berapa sekarang. Nah, saya kan udah 451 tuh. Nah itu teman-teman 451. Nah itu kalau you pengen nginstalin RStudio Desktop ya, si GUI-nya itu teman-teman semua ya, itu pastikan bahwa kita di atas 451. Insya Allah lah ya rata-rata. Ini zaman saya S3 dulu ya, 361. Nah teman-teman semua, inilah kira-kira yang you harus unduh. Ini lumayan gede ya teman-teman semua. Ini buat teman-teman di Windows, ini Mac. Nah itu ya tuh, monggo silakan teman-teman yang pakai Debian, pakai Fedora, Red Hat ya teman-teman semua ya. Kira-kira gitulah. Pak kalau Linux yang lain gimana ya? Linux yang lain beda. Coba Anda bisa dari source ya. Nah itu kompilasi dari source. Nah teman-teman semua itu ya, ini tinggal diunduh aja gitu kan ya. Nah, udah unduh, tapi sebelum you unduh ini pastikan airbase-nya udah jalan ya gitu ya, pastikan airbase-nya udah jalan teman-teman semua ya. Saya bukan pengguna Windows, tapi pada dasarnya si airbase-nya udah jalan, jadi kayak barusan bapak ya gitu ya. Jadi kalau di saya misalnya saya tes begini misalnya gitu kan, oh muncul, nah ini berarti airbase-nya udah jalan. Bahkan kalau saya pengen nyoba ngoding teman-teman semua itu, nah ini jalan. Nah teman, ini jadi kalau udah begini berarti kita udah bisa bermain di sudah bermain di command line ya teman-teman semua ya gitu. Nah ini command line ya teman-teman semua ya, mirip bahasa pemrograman yang lain ya teman-teman semua. Mungkin banyak dari Anda tidak mengetahui kayak PHP sebenarnya bermain di command line, bisa kita bermain begini teman-teman semua ya. Terus di Java juga teman-teman semua. Jadi ini basic GUI-nya teman-teman semua. Nah kalau misalnya teman-teman sudah terinstall, nah itu nanti ada simbol seperti ini. Nah ini teman-teman semua nih, ini RStudio. Nah ini GUI-nya teman-teman semua. Jadi ada dua hal ya, Airbase dan RStudio ya. Dulu sih sering dipaketin ya, kalau dulu sih. Kalau sekarang kayak mereka dipisah jadi Airbase. Memang bagusnya begitu teman-teman semua ya. Jadi banyak orang suka salah paham antara core programming dengan IDE. Jadi JDK, jadi kalau IDE kamu boleh pakai apa aja, bebas ya teman-teman semua gitu ya. Kalau yang pasti si IDE-nya itu support terhadap bahasa pemrogramannya, versi daripada bahasa pemrograman. Kayak tadi RStudio yang baru itu support untuk Airbase 36 plus. Jadi pokoknya kalau lewat dari 36 ya, you mau 37, 4, 451 kayak yang saya, pasti insya Allah jalan teman-teman semua ya. Insya Allah jalan. Nah ini kalau you klik teman-teman semua, dapatlah tampilan seperti ini teman-teman semua nih. Nah tampilannya seperti ini nih. Nah ini nih. Jadi ini versi desktop, sama aja. You jalanin di Windows, you jalanin di biasanya tampilannya begini nih teman-teman semua ya. Nah inilah RStudio Desktop teman-teman semua ya, RStudio Desktop ya. Kalau you mau install ya teman-teman semua. Nah tapi saya ngasih option yang lain buat teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya you nggak mau, ini kan poin A ya teman-teman semua. Kalau you mau install ya gitu, dan ini bagus buat Anda. Kenapa? Biasanya kalau Anda handle data udah jutaan teman-teman semua, itu Anda butuh yang komputer pribadi ya sebenarnya gitu ya. Saya waktu S3 karena data saya udah banyak banget teman-teman semua, jelas, dan dia bisa bikin metrik yang sangat array yang sangat besar, itu memorinya kita butuh besar teman-teman semua. Jadi ya kita harus install ya. Sebenarnya ada option lain teman-teman semua, yaitu versi cloud teman-teman semua. Nah kalau versi cloud teman-teman semua ini mudah digunakan, tapi banyak keterbatasannya ya, jangan lupa ya. Jadi yang cloud ini sebenarnya mirip Google Colab ya. Tadi kan saya udah bilang ya. Jadi poin versi yang terakhirnya adalah
Anda bisa pakai Google Colab ya. Kalau Anda sudah Anda bisa running R programming di Google Colab teman-teman semua ya. Kalau you sudah terampil Google Colab, kalau Anda sudah terampil gunakan itu ya teman-teman semua. Jadi kalau memang kalau Anda sudah terampil gunakan ini kayak nggak ada ininya. Ini kok jadi diulang lagi ya, udah lagi ini aja ya. Gitu teman-teman semua. Jadi ada 3 option. You install desktopnya, you bisa pakai Google Colab, atau you bisa pakai Google Colab, you bisa pakai rCloud. Nah ini ya, rCloud. Yang ini tampilannya mirip teman-teman semua. Kalau yang ini tuh tampilannya 100% mirip nih ya. Jadi antara yang desktop sama yang web itu 100% insya Allah mirip ya. Saya udah gunain bertahun-tahun masalahnya ya. Kemudian Anda bisa install juga. Oh ya, poin D-nya ya. Poin D-nya adalah Anda bisa install Jupyter Lab ya. Jupyter Lab tuh gitu teman-teman semua. Ini Jupyter Lab nih yang tadi saya lihat ini. Nah, ini ya Jupyter. Jupyter Lab teman-teman semua itu bisa kamu masuk ke webnya tuh ya. Jupyter teman-teman semua ini ya. Bisa diinstal sendiri, bisa diinstal di Windows, di Linux lah, di Mac juga bisa teman-teman semua. Jadi Anda bisa install Jupyter Lab versi desktop ya. Versi desktop. Bukan versi desktop sih ya, sebenarnya ya versi desktop gitu ya. Gitu. Sebenarnya si Google Colab juga ini basically Jupyter Lab teman-teman semua ya. Jadi Anda bisa pakai Jupyter Lab teman-teman semua. Jupyter Lab itu mana ya? Kok nggak ada window kayak ini nih. Ini Jupyter Lab teman-teman semua. Ini itu tuh. Itu webnya tuh. Jupyter Notebook. Nah ini salah satu ide juga teman-teman semua ya. Jadi ini digunakan basically saya Google Colab itu katanya mesinnya dari sini sih, source code-nya ya teman-teman semua ya. Jupyter Lab ya. Jupyter Lab itu nanti sebenarnya ketika you pakai rCloud juga basically dia Jupyter Lab. Jadi Anda pakai Google Colab juga sebenarnya basically dia Jupyter Lab ya. Terus Anda pakai rCloud juga basically dia Jupyter Lab. Jadi ada tuh muter-muter di antara Python dan si R sebenarnya. Nah, ini Jupyter ya teman-teman semua kalau you mau coba sendiri ya. Tapi memang untuk urusan R kalau buat pemula ini memang nyamannya pakai ini teman-teman semua ya. Jadi kalau kampus nyuruh Anda install desktop ya itu memang bagus buat Anda teman-teman semua ya. Anda paksain dulu lah install ini ya. Tapi teman-teman semua kalau misalnya Anda males atau Anda kesulitan, yang penting kan praktikum ya teman-teman semua ya. Jadi yang paling penting praktikum gitu kan ya. Nah Anda bisa pakai yang cloud ini teman-teman semua. Nah ini Anda tinggal masuk webnya ini ya, rPosit Cloud teman-teman semua ya, seperti ini. Nah nanti kamu dapat tampilan seperti ini. Mana tadi teh? Sorry tadi ini ya. Nah jadi Anda dapat tampilan seperti ini. Nah ini teman-teman semua ya. Inilah yang namanya RStudio Cloud teman-teman semua ya. Jadi Pak ini gratis kalau hanya untuk 25 project ya. Lumayan lah buat menyelesaikan tugas mata kuliah ini di semester ini teman-teman semua ya. Anda bisa gunain ini ya. Tapi tetap sih saya saranin kamu install ya teman-teman semua ya. Kalau you mampu install ya. Tidak semua Anda mungkin sibuk, Anda bisa pakai ini teman-teman semua ya. Tapi kampus tetap menyarankan Anda install yang desktop ya teman-teman semua ya. Jadi jangan salah paham nih ya. Nah ini teman-teman you bisa login aja. Tinggal login, nanti you bisa login with Google teman-teman semua. Nanti you bisa pakai email Gmail kamu teman-teman semua ya buat nih ya. Nanti kamu bisa lihat ya bagaimana tampilannya itu
Mirip sekali teman-teman semua ya antara. Nah, nanti muncul seperti ini ya teman-teman semua. Muncul seperti ini. Biasanya kosong lah, kalau saya kan proyeknya udah banyak tuh teman-teman semua ya. Proyek saya udah, ini proyek saya saking banyaknya ini, saya email yang mana saya lupa teman-teman ya, ini email yang lain lah pokoknya, karena dia maksimal 25 ya teman-teman semua. Jadi kalau udah 25 biasanya dia nggak mau. Ini udah 25 lagi gitu ya, coba kita cek dulu mau nggak dia. Nah teman-teman semua, nanti teman-teman semua klik new project. Nah ini ada pilihan gitu kan ya, mau yang R mau yang Jupiter. Klik yang ini teman-teman semua. Kayaknya saya nggak, bapak lupa ini kayaknya. Aduh, nah ini teman-teman, ini udah habis sih. Saya harus ganti. Iya wes. Ini saya logout dulu ya. Ternyata. Nah itu teman-teman semua, dia maksimal 25. Itu biasalah buat praktek teman-teman gitu teman-teman semua ya. Saya coba ganti email aja dah gitu ya. Coba ganti email dulu teman-teman semua ya. Ganti email dulu. Coba email yang lain apa ya. Saking banyak email teman-teman semua. Coba yang ini masih bisa jalan gak ya. Coba. Aduh, akhirnya kita, saya bukan robot. Oke, moga masih bisa. Alright. Oh, bentar. Oke teman-teman semua, tuh nih. Ih, nggak ada. Taruh dulu teman-teman, ini ternyata. Oh ini minta ini, ganti-ganti teman-teman semua. Jangan ini, coba saya sign out dulu. Alright. Oke coba. Oke, punya teman dulu. Oke. Oke udah masuk. Oke, nah ini saya pakai email teman dulu teman-teman semua. Oke. Nah teman-teman semua, yaitu maksimal 25 project ya teman-teman semua ya. Nah ini nih ya. Ini 16 nih masih nyisa. Nah teman-teman semua, ini kalau you udah tampilan gini, ini biasanya kosong teman-teman semua. Ini nanti kamu tinggal klik ini terus. Nah ini ada pilihan Jupiter atau project atau R Studio. Pilih yang ini ya teman-teman semua, New R Studio Project. Nah, itu ya. Nah itu teman-teman semua ya. Jadi oke, kita tunggu dulu teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua, memang basically si R Studio yang versi cloud ini memang mirip dengan yang desktop ya. Mirip yang desktop ya. Tapi dia punya keterbatasan di memori ya teman-teman semua. Kalau gratisan itu kamu bisa lihat tuh ya, ini terbatas banget tuh ya memorinya nih. Kalau you pengen nambah ya bayar lah. You kayak R-Cloud juga sama begitu ya teman-teman semua ya. You pakai R-Cloud, pakai apa tuh? Ini kalau diklik tuh, nah tuh. Ya lihat kan RAM-nya udah kepake tuh. Berapa ya? Ya 0,5. Nah ini terbatas teman-teman semua. Tapi kalau buat praktikum kamu nggak ada masalah sih. Nah ini ada dua tampilan teman-teman semua, begini ya. Begini nih teman-teman semua. Nah Pak, apa yang harus dilakukan? Jangan lupa kalau di R-Cloud kamu untitled projectnya di, karena ini basically langsung project ya teman-teman semua ya. Jadi basically project. Nah sekarang cara penggunaannya bagaimana teman-teman semua ya. Sebenarnya basically by project. Jadi kalau nanti kalau yang R-Cloud, kalau yang ini ya, yang sebelah kanan nih, kamu tinggal tulis aja gitu kan, tugas praktek 1. Nah gitu ya, kalau memang begini nih ya, atau you kasih nama depannya tuh. Nah nanti bisa di share teman-teman semua ya. Jadi ditulisin
accept. Nah gitu kan. Nah gitu teman-teman semua. Nah ini teman-teman semua ya begini nih. Nah nanti kalau misalnya kamu balik lagi ke workspace, nah ini ada mana nih? Oh itu tuh, share by create that. Accept tugas praktek 1. Sebenarnya ini bisa di-share teman-teman semua. Jadi saya sebagai dosen, saya bisa lihat kerjaan kamu gitu kan ya. Nah itu di share-nya kamu lihat kan ini ada tulisan private ya. Nah ini kalau misalnya diklik sini nih, ini ada share link nih. Tapi sebelumnya setting dulu. Setting terus aksesnya nih dirubah menjadi all post-it cloud. Nah gitu. Kamu lihat tuh rubah tuh. Ya asalnya private jadi all post. Nah ini teman-teman semua, kalau link ini kamu copy ke bapak ya, kirim, itu saya bisa lihat kerjaan kamu. Nah itu ya teman-teman semua, kira-kira itu fungsinya tuh ya. Jadi kalau ini udah rubah jadi all post-it cloud user, nah ini kalau ini copy terus kirim ke saya teman-teman semua, itu saya bisa lihat kerjaan kamu. Mirip di Google Colab ya, cuma kalau di Google Colab basically dia G Drive banget asli ya, kamu lebih familiar lah. Tapi kira-kira gitu sih ya. Nah jadi kalau masuk lagi ke projectnya ya tinggal diklik ini. Ini sih lebih gampang teman-teman semua. Nah yang ini teman-teman semua, yang sebelah kanan juga, Pak apa harus bikin project? Memang bagusnya begitu teman-teman semua ya, bagusnya begitu. Jadi Anda ini tinggal sebenarnya kalau cuma running coding teman-teman semua ya, cuma running coding misal ya, nah, jadi ini kan jadi ini kalau kamu klik file itu ada new file, ada R script tuh teman-teman semua ya. Kalau cuma pengen jalanin aja ya gitu ya. Jadi ini kalau kamu klik, nah itu kamu dapetin tampilan seperti ini ya. Nanti saya jelasin lah ya environmentnya apa aja lah ya. Nah itu teman-teman semua. Jadi ini sebenarnya udah bisa oleh kamu dipakai teman-teman semua ya. Jadi ini misalnya kamu disuruh ini kan, nah teman-teman semua, penjelasan, saya harusnya ngasih penjelasan dulu ya. Jadi teman-teman semua, mau yang versi web mau versi yang desktop itu tampilannya kamu bisa sama ya, lihat ya. Jadi mirip ya. Nah teman-teman semua, ini namanya konsol. Kamu lihat tuh ada tulisan konsol ya, sebelahnya ada terminal. Ini terminal saya, Linux saya teman-teman saya, background job yang lagi dikerjain. Nah ini konsol ini aktivitas input output bisa di sini teman-teman semua ya. Input proses output bisa di sini teman-teman, terutama output lah ya. Jadi outputnya di konsol sini teman-teman semua, terutama kalau cuma pengen nampilkan hasil ya, seperti itu. Ini sama ya, ini konsol teman-teman semua, ini konsol. Nah teman-teman semua, itu di atas teman-teman semua, ini ini ada environment. Nah nanti kalau hasil proses daripada misalnya data, variabel yang terbentuk teman-teman semua, itu ada di sini tuh. Memang enak banget sih menurut saya teman-teman. Ini jadi variabel yang terbentuk tuh kelihatan di sini teman-teman. Kamu bikin variabel apa aja ada di sini teman-teman semua, ada di sini nih ya, sama aja teman-teman semua. Nah kemudian teman-teman semua, hal yang cukup penting adalah kamu lihat ya, kalau yang desktop dia langsung nunjuk package ya. Nah ini saya tuh klik package ya. Jadi di sini ada file. Nah ini file kamu teman-teman semua. Jadi ini tergantung, ini saya langsung nunjuk ke home ya. Kalau saya di Linux saya teman-teman semua, itu home saya tuh sebenarnya ini ya, home saya tuh itu isinya kelihatan tuh, itu home saya teman-teman semua ya. Nah itu home saya teman-teman semua, semuanya kelihatan tuh ya. Jadi ini kan, nah itu ke home saya tuh ya. Jadi kalau dilihat isinya sama tuh kan. Nah teman-teman semua, isinya sama ya. Nah sama aja lah di Linux, di Windows mau di UD Max juga ya gitu ya, mirip-mirip lah. Nah teman-teman semua, ada file ya, berarti nunjuk ke folder kita. Saya kemudian yang pasti ini nunjukin folder kamu, atau kemana folder kamu kalau kamu pakai Windows misalnya. Ini plot, nanti hasil aktivitas grafik ada di sini ya teman-teman semua. Jadi aktivitas grafik muncul di sini nih ya. Oke, ini saya juga ada plot teman-teman sama ya. Ada package. Nah package itu teman-teman semua library yang sudah terinstall. Ada yang default ya, ada yang memang harus you install. Tapi kalau buat praktek kamu yang sederhana sebenarnya udah bisa installin ya teman-teman semua gitu. Jadi Pak
apakah nanti kita butuh library yang lain, bisa teman-teman semua ya. Misalnya Anda butuh library ggplot misalnya ya gitu. Di sini nggak ada misalnya kan. Udah ada ding. ggplot udah saya install ya. Di sini misalnya apa, ggplot udah ada belum? Oh, ini ggplot belum ada tuh. Kalau di saya udah ada ggplot ya, karena udah diinstal sih. Nah, itu ggplot teman-teman semua. Pak, library untuk structural equation modeling misalnya, PLS-PM. PLS ternyata belum ada di sini ya. Nah, itu ya. Di sini udah belum? PLS. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman semua. Jadi ini kalau library-nya udah terinstall, kamu bisa cek di sini teman-teman semua ya. Jadi atau di sini ya. Nah, yang lainnya itu ada help teman-teman semua kalau you butuh help ya gitu. Ada viewer ya. Ini mirip-mirip dengan plot sebenarnya teman-teman semua. Tapi biasanya kita di plot lah kalau buat grafik teman-teman semua. Itulah paling sederhananya teman-teman semua ya. Kemudian yang lainnya ada import. Nah, ini nih kalau ini kita bisa import data. Data itu sebenarnya teman-teman semua kita bisa ngonekin data apapun ya. You mau pakai database, you mau pakai API, you mau pakai cuma file-file lah kayak Excel kayak gitu, itu bisa semua data teman-teman semua. Cuma tekniknya beda-beda ya. Contoh misalnya yang keren daripada R ya, kita pengen ngambil data dari Yahoo Finance tuh, itu ada API-nya teman-teman semua ya, bisa kita connect ke sana ya gitu ya. Oke, kayak gitulah teman-teman semua. Yang penting ada library-nya aja sih, pokoknya gitu ya. Memang di Python sama R library data cukup bagus ya teman-teman semua ya. Kayak di JS juga lah sama library data, tapi di Python itu memang library data kompleks banget teman-teman semua. Bisa kita connect. Kita nggak akan jauh-jauh ya belajar teman-teman semua. Tapi kalau Anda mau cek, coba cek di channel YouTube saya, itu ada beberapa project R yang lebih kompleks lah teman-teman semua. Di sini kita lagi fundamental aja. Nah teman-teman semua, di atas itu ada menu ya, ada file, ada edit, ada code, macam-macam lah ya, ada build, session segala macam ya. Mungkin nggak semua kita bakal pakai juga teman-teman semua gitu ya gitu, tapi seperti itulah. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman semua, kalau yang versi desktop yang cloud itu Anda projectnya udah jadi. Tapi kalau yang ini teman-teman semua ya, nah saya saranin, tapi ini hanya saran ya teman-teman semua. Contoh misalnya Anda mau ada tugas praktek 1, kan ini kan judulnya ya, tugas praktek 1 ASEP gitu kan. Nah, saya saranin Anda bikin projectnya dulu. Klik new project. Nah, seperti ini teman-teman semua. Paham? New project teman-teman semua. New directory. Nah, gitu ya. New project lagi. Oke. Saya ulang ya. Klik file, new project. Ini buat lebih sustain teman-teman semua ya. Jadi kalau you nanti udah bikin project-project besar, lebih baik begini gitu teman-teman semua. Tapi kalau cuma praktek kecil mah Anda bisa langsung running aja sih sebenarnya. Jadi kalau cuma Pak ini mah ada buat praktek kecil-kecilan, Anda bisa klik new file R, terus itu kan mana file kamu tadi, nah ini ya. Nah, ini jadi Pak mau praktek yang kayak ginian aja gitu kan teman-teman semua. Ini terminal ya teman-teman semua. Ini tadi saya ngeklik ini teman-teman semua, klik file new R script. Nah itu ya. Nah terus jangan lupa ini belum disimpan loh, untitled 1 ya teman-teman semua. Nah itu contoh 2 gitu kan teman-teman semua. Nah, buat ngapus layar ini teman semua itu Ctrl L ya, persis kayak di Unix system kalau ngapus terminal atau konsol Ctrl L gitu ya. Nah terus ini kan tadi saya copy ya teman-teman semua. Nah itu ya, saya copy. Nah, oke, segini aja teman-teman semua ya, satu baris doang ya, kayak hello lah gitu ya. Nah coba klik run. Nah, artinya apa? Max ini kan satu perintah di R teman-teman semua. Satu perintah, Anda tahu sendiri, saya punya angka 1, 4, dan 7. Tolong dong cari siapa yang paling besar. Oh 7. Nah gitu teman-teman semua ya, gitu. Nah itu jadi outputnya tuh selalu konsol teman-teman semua. Nah contoh ini kan nih, 1 tambah 2 Pak, apakah boleh sebenarnya di konsol sini bisa teman-teman semua ya gitu nih, gini ya. Nah itu ya, jadi Anda mau main di mana? Anda mau main di kalau cuma tugas-tugas kita yang ini teman-teman semua, itu kita bisa main di konsol aja sih, nggak usah. Tapi kalau kamu mau nyimpen, jadi misalnya udahlah supaya saya punya filenya, nanti filenya tak simpen di mana ya,
simpan di sini aja lah, di dokumen gitu. Saya kasih nama tadi ya, apa tuh, tugas praktek 01. Saya simpan di itu aja ya, saya simpan di UT gitu. Aktivitas belajar berapa tuh ya, aktif belajar 3 ya. Nah, saya simpan sini aja lah. Kasih namanya salah ding, ini aktivitas belajar 3 gitu kan ya. Aktivitas belajar 3 praktikum AB3 ya. Nah itu ya, ini saya panjangin ini nama-namanya teman-teman semua ya gitu. Nah itu ya walaupun ini kurang bagus sih begini, tapi harusnya kalau buat perkodingan mah nggak boleh pakai spasi teman-teman. Tapi saya simpen dulu lah, nanti saya simpen di foldernya di UT, terus di aktivitas belajar 3 ya. Nah itu teman-teman semua. Nah saya lihat saya simpan di sini ya teman-teman semua ya. Nanti kamu lihat sebelah kanan ini. Ketika saya save nih teman-teman semua, save. Nah, kamu lihat tuh .r ya kan. Nah ini codingnya nih. Ya ini codingnya. Kalau cuma hanya begini doang ya, maksudnya supaya aktivitas kamu terekam teman-teman semua ya, terekam ya. Tapi kalau Anda tidak mau direkam nih misalnya, Pak saya emang ngapain direkam-rekam Pak, sini aja lah saya aktivitasnya, nanti saya bikin videonya, ya udah tuh kamu praktikum ya, itu kan tuh ya 1+2, itu kan 1+2, oh itu hasilnya itu kan max. Nah ini kan ya udah kita copy ya teman-teman semua ya. Nah ini kan tolong dong cari angka yang paling besar siapa, 7 gitu kan teman semua. Nah ini teman-teman semua. Nah ini ini yang ini agak lebih panjang nih teman-teman semua, tapi tetap sih. Nah coba lihat sini ya. Nah, ini kan udah analisis statik sederhana nih ya, teman-teman semua. Set. Nah, coba perhatikan. Nah, ini cara bikin data sederhana, inputan data sederhana teman-teman semua ya. Ketika ini di enter teman-teman semua, lihat kamu di sini. Nah itu kan saya udah bilang tiap variabel yang dibikin itu bakal masuk di sini teman-teman semua ya gitu. Tapi jangan lupa ya, kalau you nggak bikin project ini hilang teman-teman semuanya. Kalau kamu kenapa nanti tadi saya bilang harus bikin project, itu supaya nanti bisa muncul lagi semua teman-teman semua. Jadi yang udah kita bikin itu semua variabel muncul lagi. Itu sih kelemahannya kalau kamu cuma begini-begini doang ya gitu ya. Nah ini ini data udah ada. Nah itu kan ada perintah tuh. Nah ini kan SD ini adalah function ya. Saya punya data ya, ini right, udah beres, masuk di sini, udah masuk di memori. Nah itu ditanya standar deviasinya berapa. Nah itu teman-teman, ketika ini di enter, nah itu standar deviasinya adalah sekian. Ya teman-teman semua. Nah tapi saya tidak menyarankan Anda bermain di terminal begini teman-teman semua gitu ya gitu. Pak jadi gimana dong? Ya udah terserah kamu, you maunya yang mana gitu kan ya. Nah cara yang kedua ya tadi saya bilang, tadi kita udah bikin ya teman-teman semua filenya ya. Nah itu tuh ya. Nah ini kalau ini bisa Anda buka, kalau di Windows ini langsung ke detect ya gitu ya. Nah saya bikin open biasa, open file, open file teman-teman semua, open file. Nah itu kan ada tuh ya, saya ulang lagi teman-teman semua, ini kan tadi kita udah bikin ya, masih kosong sih. Open file nih, open file. Nah ini nih, oke, kita di open. Nah itu kan dia muncul. Nah kalau di sini teman-teman semua, Anda bisa ya, jadi yang tadi Anda simpan lah pekerjaannya di sini nih ya. Jangan lupa ini ada pagar ya teman-teman semua. Contoh semuanya yang Anda kerjakan di sini misalnya, mulai dari, jangan lupa kasih pagar ya. Jadi buat komentar itu ya mirip-mirip dengan di yang lain lah teman-teman semua juga turunan daripada Unix system itu pagar, di bahasa ASCII juga pagar ya teman-teman semua ya. Ya memang turun dari bahasa ASCII sih sebenarnya. Jadi komentar yang dipakai diantaranya pagar ya teman-teman semua. Nah, ini contoh 1. Nah itu kan perintahnya cuma 1 tambah 2. Nah gitu teman-teman semua. Nah ini kalau misalnya Anda running langsung di sini teman-teman semua, nah itu hasilnya 3 teman-teman semua ya gitu. Terus kamu
contoh 2. Nah, contoh 2 itu kan max ya, 147. Nah, gitu teman-teman semua. Itu kalau kamu run misalnya. Jadi kalau kursornya di situ teman-teman semua berkedip ya, atau kamu blok begini nih, klik run, maka yang di run hanya baris 5 aja. Nah, gitu ya. Pak, kalau semua gimana? Ya bisa semua. Semua begini teman, source. Nah, itu tuh. Kamu klik ini ding. Nah, ini nih. Ya. Nah, jadi kamu klik ini teman-teman semua. Cus. Nah, itu apa itu? Ini nih. Kenapa bisa lupa ya? Ini. Jadi kalau mau running semua teman-teman semua, itu di compile dulu dia. Insyaallah. Nah, teman-teman semua itu bisa copy gini, di blok teman-teman semua, run. Nah, itu ya bisa seperti itulah kira-kira, yang gampang ya, yang gampang. Nah, ini di atas juga ada build. Nah, itu terus session, mana tuh. Oke, kira-kira gitu dulu lah teman-teman semua ya. Terusin lah teman-teman semua ke bawah ya. Jadi kalau Anda mau belajar satu-satu gitu kan, sederhana lah ya, supaya agak rapi lah teman-teman semua ya. Nah, ini kan praktik ini praktikum 1. Nah, ini kan praktikum 1 nih teman-teman semua. Sorry yang ini nih. Nah, ini teman-teman semua ya. Jadi ini kan praktikum 1. Nah, itu ya yuk cobalah terus teman-teman semua ke bawah gitu kan ya. Terus 2. Nah, ini ya kan 2. Oke. 2 teman-teman semua. Nah, ini 2 ya. Nah, itu 2. Nah, 2 ngapain sih? Nah, itu kan 2 tuh ada contoh 3 teman-teman. Pak, kalau saya copy begini gimana Pak? Ya boleh-boleh aja teman-teman semua, asal yang penting yuk paham ya teman-teman semua ya. Jadi mau diketik bagus, kalau diketik kamu dapat memori ya gitu ya, dapat memori. Kalau copy-copy gini ya sebenarnya yang penting kita paham maksudnya teman-teman semua ya, kita paham. Nih lihat ya, ini ada kali nih, berarti ini bukan coding nih, berarti yuk kasih pagar gitu teman-teman semua, kasih pagar lah begitu ya. Nah, berarti ini codingnya kan ya. Kalau ngapus variabel yang udah tercipta, yuk bisa hapus lagi sini teman-teman. Nah, ini hapus. Nah, gitu teman-teman semua. Nah, ini kan inputan datanya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu teman-teman semua ya. Jadi ini kita lagi ngebikin input data sebenarnya ya gitu ya. Jadi kita bikin data ya, isinya array sih, mirip gitu sih teman-teman semua ya. Jadi ketika baris, Pak kalau ini jalanin langsung bisa nggak Pak begini Pak? Ya bisa gitu ya. Atau cuma begini doang misalnya nih, ini bisa. Ini klik run, just. Nah, berarti kita bisa tahu tuh nilainya. Ya berarti nilai daripada standar deviasi data yang kita input ini itu adalah 8,9. Pak bisa nggak nanti inputannya ini dari file Excel, dari CSV? Bisa teman-teman semua, sangat bisa ya. Mau konekin ke database, mau konekin ke API juga bisa ya. Cuma teknik data sederhananya begitu teman-teman semua ya gitu. Nah, ini ya teman-teman semua nih ya. Nah, ini udah mulai kompleks. Coba lihat ini ya teman-teman semua ya. Apa tuh modelnya ya. Nah, ini data frame-nya udah mulai kompleks teman-teman semua ya. Jadi kamu lihat kalau tadi kan cuma satu kelompok data, satu array aja. Ini kamu lihat nih, dia punya banyak data ya. Jadi ketika menciptakan ini data frame perintah, jadi teman-teman semua perintah functionnya yang ini nih. Oke. Nah, di dalamnya itu ada 4 kelompok data, 4 data frame. Ada kelompok 1, kelompok 2, teman-teman semua, ada kelompok 3, kelompok 4. Nah, Pak, cara manggil datanya gimana? Begini teman-teman semua. Ini lihat. Jadi kalau tadi kamu lihat tanda dolar sini tuh. Nah, jadi kita panggil dulu data frame satunya teman-teman semua nih. Nah, ini nih. Oke. Nah, nanti tinggal kita sebut kita mau pakai array yang mana, yang data 1. Nah, ini teknik bagaimana bikin data frame sederhana lah sebenarnya, segini teman-teman semua ya. Jadi kalau ini kamu copy ya. Nah, situ. Ya kalau Anda malas ngetik gitu ya teman-teman semua, jangan lupa tuh ada tanda ini pagerin teman-teman semua. Nah, ini teman-teman semua. Nah, jangan lupa ini satu coding ya teman-teman semua. Ini satu coding nih ya.
Jangan lupa nih. Ya, kalau kamu sampai sini doang, itu beda cerita tuh. Ya gitu. Kalau sampai sini doang, tuh jadi masalah tuh teman-teman semua ya. Ini masalah dianggap belum dianggap belum selesai teman-teman semua ya. Jadi pastikan ini sudah harus penuh teman-teman semua ya. Jangan penuh terus. Ini ada background prosesnya. Ini Bapak lupa. Bentar dulu. Oke, biarin error aja. Ya biarin error aja teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa ya. Jadi ini pastikan bahwa kamu misalnya kalau ngeblok segini, ya. Atau ya yuk simpan di belakang sini kursornya. Ya paling aman blok aja lah ya buat kamu mah gitu ya gitu. Nah gini teman-teman semua. Nah ini kalau di run, nah itu kita punya data frame baru tuh teman-teman semua tuh. Ya. Pokoknya selama si kursornya balik lagi ke sini nih teman-teman semua, berarti urusan selesai. Ya urusan selesai. Ya. Jangan lupa kalau bersihin bersihin konsol ini Ctrl L ya. Pak mau dihapus lagi nih di sini, ya udah hapus lagi teman-teman semua, bisa yuk hapus lagi tuh gitu ya. Nah atau yuk simpan di belakang sini teman-teman semua, atau dimanapun sih ya sebenarnya. Yuk mau pokoknya kursornya ada di posisi si baris coding ini teman-teman semua. Makanya semua ini bakal dijalanin. Jadi kalau misalnya yuk kursor lagi ngedip di situ tuh, yuk run, jadi dia tuh. Nah itu teman-teman semua ya. Ini data frame-nya jadi ya. Nah itu ya data frame-nya tuh teman-teman semua ya, kira-kira begitu bentuk datanya tuh ya. Jadi ini kan baris satu tuh ya. Hati-hati ya kalau di R itu kadang-kadang suka mulai dari 1 bukan dari 0 teman-teman semua. Beda di Python kadang-kadang suka kalau Python jalan dari 0, ini dari 1 dia. Makanya sebenarnya R ini digunakan basically untuk orang awam teman-teman semua ya, untuk orang awam sebenarnya ya. Nah ini kan dia kolom 1 baris 1, kolom 1 baris 2 gitu ya teman-teman semua ya. Nah ini kan kolom 1 baris 6 gitu ya teman-teman semua ya. Kalau tampilannya begitu tuh ya, tampilan datanya begini nih gitu ya teman-teman semua ya. Ya mirip Excel kita ya teman-teman semua ya, data 1 data 2 ya. Nanti teman-teman bisa import dari Excel ya. Nah jadi kalau misalnya nanti kamu ngimport dari Excel, CSV atau konekin ke database atau ke bentuk data ya kayak NoSQL mungkin teman-teman semua ya, atau JSON teman-teman semua ya, pasti kan begini aja lah. Ini kan data kolumnar pada dasarnya teman-teman semua ya, data kolumnar ya. Nah begitu teman-teman semua ya, ini nama headernya kan kelihatan tuh gitu. Pak perasaan kayak ini apa data biasa ya, memang begitu aja kayak data biasa lah, kolumnar teman-teman semua. Yang ini atas kolom datanya tuh. Nah seperti itu teman-teman semua. Nah nanti kalau kita pengen tahu berapa standar deviasi daripada kolom ini teman-teman semua, yaitu tadi perintah yang tadi ya. Nah yang ini nih, nah itu saya simpan aja di baris belakang lah teman-teman semua. Saya klik run. Nah itu berarti standar deviasi untuk kolom data 1 yaitu tuh ya 3,0 sekian ya teman-teman semua ya, seperti itu ya. Ini kalau mau dihapus Ctrl L, jangan lupa teman-teman semua. Nah itu teman-teman semua ya. Nah itu Pak ngapain disimpan, bisa kamu butuh coding ini teman-teman semua buat pekerjaan yang lain ya gitu ya. Tapi ini teknik yang non project ya. Nanti saya liatin yang project teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua ini ada plot ya. Nah jangan lupa teman-teman semua, yuk mau pakai ini atau mau pakai ini sama aja ya. Yuk pakai ini nih. Nah ini sama aja teman-teman semua. Ya bener Pak sama aja. Bener teman-teman sama aja teman-teman semua. Jadi apa tuh kalau you pakai yang versi cloud ya, nah you bisa aja pakai ini, klik file, new file, R script. Nah jangan lupa ini untitled-nya disimpan dulu ya, simpan dulu ya. Namanya samain lah sama sebelah kanan ya. Nah gitu, aktivitas
belajar 3 praktikum AB3 ya, gitu ya. Iya kali. Nah, simpan. Nah, kalau di sini teman-teman jangan lupa ini tersimpan di cloud di situ. Nah, ya. Oh. Pak, kalau mau diunduh gimana? Ya diunduh gampang, itu tinggal apa tuh? Ini klik ini terus more, mana unduhnya? Exporting. Nah, export. Nah, ini download. Jadi kalau mau di-download komputer kita, teman-teman semua jangan lupa ini diklik more, cuma lagi export ya. Nah, itu. Download. Nah, download ya udah tuh. Nanti dia bakal nanya mau disimpan kemana nih gitu kan teman-teman semua. Nah, Pak, kalau yang ini kita upload sini bisa nggak? Bisa teman-teman semua, bisa ya. Tapi kalau saya praktikum dulu yang ini ya teman-teman semua. Ini udah ada, ini tinggal copy aja nih, terus ini kan simpan sini teman-teman semua. Jalan insya Allah. Nah ini yang teman-teman semua, ini konsolnya kan Ctrl L, nah, hilang. Ya udah kamu mau semua di running gitu ya teman-teman semua. Ini kalau saya kontrol gini, kontrol A lah ya, ini running ya, semua jalan tuh ya, semua jalan teman-teman semua, kayak gitulah ya. Pak, bisa nggak kalau misalnya kita ngupload Pak dari kita ngupload, ini saya hapus ya, ngupload Pak, anggap aja ini nggak ada ya teman-teman semua, ini saya hapus loh. Nah ini ya, nah ini hapus. Nah saya pengen ngambil dari lokal teman-teman semua ya, kan lokalnya saya punya ya, lokalnya saya ada teman-teman semua. Tadi lokalnya, si lokal itu kan ini kan teman-teman semua nih. Nah ini lokalnya kan. Nah, jadi bisa nggak Pak diupload ke sini, yang saya punya di sini udah bikin? Bisa teman-teman semua ya. Jadi nanti kamu upload aja ke server. Nah ini dari pakai upload. Nah ini nih, upload file to server. Nah tinggal kamu cari aja tuh, choose file, terus kamu cari foldernya. Nah ini kan ada coding kita yang .r, udah select aja. Oke, udah deh ada di sini teman-teman semua ya. Nah cara pakainya gimana? Ya cara pakainya kamu klik aja ini, tes, nah gitu teman-teman semua. Tuh. Oh ini belum disimpan, pantes isinya kosong. Sorry. Ininya hapus dulu lah. Ini belum disimpan ternyata teman-teman semua nih. Jangan lupa simpan nih, dia nggak simpan auto. Yuk mau simpan ini bisa, simpan ini bisa, klik ini juga bisa teman-teman. Nah, itu udah disimpan, lupa tuh ini kan disketnya ngilang nah. Lupa, belum ada perubahan. Ini upload ya, upload to server. Nah ini file ini kalau mau upload teman-teman semua ya. Kalau nggak upload yang tadi ya teman-teman semua, jadi yang klik new file R-script ya, itu teman-teman semua. Nah itu teman-teman semua, kalau ini udah ada di sini kita bisa kan, isinya sama tuh, yang versi server sama desktop ya. Ini desktop yang sebelah kiri, ini server sama. Oke teman, kalau saya Ctrl A terus saya ini ya apa tuh, ini run ya, nah, kan sama tuh hasilnya sama teman-teman semua. Ini juga, ini kalau saya bersihin ya, nah, terus saya running, sama tuh ya, sama teman-teman semua ya. Kira-kira gitu teman-teman semua ya. Jadi yang mau versi desktop, mau versi yang cloud, insya Allah sama ya, insya Allah sama. Nah terusin lah teman-teman semua ya. Itu kan ada menggambar grafik tuh ya, menggambar grafik di sini kan nih. Nah, menggambar grafik, jangan lupa kasih pagar dulu teman-teman semua, nggak errorin nanti gitu kan. Ini menggambar grafik ngapain aja sih? Nah ini cuma begini doang, plot 2,5 teman-teman semua. Nah jangan lupa kalau plot di sini nih. Nah kecuali kalau kamu pakai command line ya. Command line tuh kalau di Windows ingat saya suka nampil gitu ya. Jadi kalau cuma yang sederhana aja sebenarnya yuk pakai RBase gak ada masalah sih teman-teman semua. Cuma saya takutnya tugas kamu tambah kompleks ke depan ya gitu ya. Jadi tugas 1, tugas 2 itu apapun pakai command line bisa sih sebenarnya teman-teman semua ya. Tapi mungkin pakai ide banyak kemudahan sih itu teman-teman semua ya. Jadi kalau kamu programmer sejati ya mainnya ya
command line begini teman-teman semua. Ya gitu ya. Itu command line ini jelas ya, dia lebih efektif teman-teman semua. Beberapa teknologi untuk pengolahan data-data yang sangat luar biasa besar, itu jelas command line tuh more efektif. Data-data triliunan misalnya ya di mana lah teman-teman semua, itu lebih efektif. Nah, jangan lupa hasil plot tuh di sini teman-teman semua. Ya gitu. Nih plot. Nah, ini kan nih. Jangan lupa ini plot. Nah, teman-teman semua, ya. Nah, jadi ketika kamu blok ini atau kamu klik run, hasilnya di sini. Oke, teman-teman semua. Hasilnya selalu di sini. Jadi kalau yang grafik itu muncul di sini, ya. Nah, gitu. Jadi seperti itu teman-teman semua. Ini lebih kompleks lagi nih, ya. Nih, kamu lihat ini apa tuh? Jadi berapa titik teman-teman semua? Kamu lihat 1 2 3 4. Kalau tadi kan cuma 1 titik. Titik 2, ini 2, ini 5. Nah, jadi X-nya 2, Y-nya 5. Nah, jadi X-nya 2. Nah, ini 2 ya teman-teman. Ini nggak bisa diblok nih. X-nya 2, ini Y-nya 5, teman-teman semua. Nah, yang ini teman-teman semua, kamu lihat ya. Titiknya ada 4, 1 2 3 4. Lihat pasangannya. 1 dan 2. X-nya 1. Nah, ini X-nya 1. Y-nya 2. Nah, ini 2. Nah, teman-teman semua. Ini gimana? Yang titik ini ada 4 ya. 1 2 3 4. Berarti itu paling belakang. X-nya 7, ini 7. Oke. Y-nya 8. Perpotongannya dapatlah titik ini. Nah, kira gitu ya teman-teman semua. Gampang kok ya. Gampang insya Allah ya. Jadi bebas titik koma teman-teman semua. Jadi Anda yang suka stres dengan semikolon di bahasa pemrograman yang lain ya, di C, di Java, di JS, di sini kita bebas titik koma teman-teman semua ya. Makanya teman-teman sebenarnya software ini ya, art programming ini sebenarnya di teman-teman disiplin ilmu lain kayak di ekonomi itu mereka pelajari teman-teman semua, karena sebenarnya sederhana sih teman-teman semua, sederhana. Tapi ya bahasa pemrograman ya tetap bahasa pemrograman teman-teman semua ya. Jadi apa tuh, selalu ada challenge tersendiri lah bahasa pemrograman teman-teman semua zaman dulu ya. Bukan dianggap mudah, tapi istilahnya ya selalu script atau language programming itu mungkin dianggap sulit buat teman-teman non ilmu komputer, kadang-kadang sebagian ya teman-teman semua ya. Mungkin lebih enak pakai apa? Wah, Pak deh ngerjain kayak gini mending pakai Excel aja, Pak. Ngapain gini-ginian? Ya, itu kan life is choice ya teman-teman semua. Pilihan lah. Nah, ini teman-teman semua, ini kursornya lagi ngedip di belakang teman-teman semua ya. Persis gambarnya seperti ini. Ini kalau kita run, nah, itulah gambarnya tuh. Sama ya. Pak, kok besarnya beda ini mah fleksibel teman-teman semua tuh ya, fleksibel dia mah ya. Jangan lupa teman-teman semua, ini kita bisa kerjain di cloud juga. Bukan cloud, kita ke mana? Nah, ya cloud. Nah, ini teman-teman semua, jangan lupa kita bisa kerjain di cloud juga teman-teman semua. Jadi ya ini kamu copy aja sini. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nah, simpan sini. Jangan lupa ketika kamu pakai DC juga teman-teman semua, ini plotnya dibuka nih, diklik. Takutnya kamu klik ini kan, ini kursor saya ada di 26 belakang ya teman. Saya running just ya teman-teman semua, langsung dia ngebuka ya. Oke, ini juga sama. Ketika klik, Pak, kerjaan yang ini mana? Ini teman-teman, ini ada tombol nih. Purpose plot. Ini juga purpose plot. Nah, gitu ya teman-teman semua ya. Gampang ya. Nah, itu ya. Jadi nah, masalahnya teman-teman semua ya. Nah, nantilah kita selesaiin dulu lah praktikumnya ya. Jadi kenapa Anda harus bikin project ya? Kalau Anda bikin project, ini memori bakal balik lagi teman-teman semua. Tapi kalau Anda nggak bikin project, ya cuma file scriptnya aja, hanya file codingnya aja. Ini banyak ya. Nah, ini teman-teman semua ya. Jadi minimal Anda punya koleksi teman-teman semua ya, punya koleksi. Ini ternyata plot tuh banyak banget teman-teman semua nih.
Kadang-kadang bapak juga sok tuh apal ya, kadang-kadang saya harus lihat apa yang mau saya bikin. Nah ini teman-teman semua nih, nah gitu teman-teman semua ya. Itu minimal Anda amati, Anda tiru, Anda modifikasi teman-teman semua ya. Seperti itu, Anda coba-cobalah ya. Ini regresi ya teman-teman semua ya, ini regresi ya. Regresi Anda coba-coba teman-teman semua, Anda ganti-ganti lah teman-teman semua ya. Seperti ini, perasaan tugas ke depan ada bikin gini teman-teman semua ya, adalah ya ke depan teman-teman semua. Tuh banyak yang aneh-aneh, saya juga kadang-kadang nggak tahu teman-teman semua, suka lupa. Kadang-kadang memang nggak dibutuhkan serumit ini ya sebenarnya gitu ya, tapi ya ini bagian dari pembelajaran lah teman-teman semua. Alhamdulillah kita punya modul ini. Nah itu teman-teman, ini udah panjang ya. Udah nggak apa-apa teman-teman semua, kursornya di situ aja tuh, mau di sini juga nggak masalah, tinggal kamu klik run, sama ya. Itu udah sampai situ aja pembelajarannya. Nah teman-teman semua yang jadi kita udah banyak kerjaannya, ada plot, si cloud kita tambahin ya teman-teman semua, supaya di cloud ada, di sini ada. Nah ini kita copy aja lah, simpan sini nih. Nah yang belum kita eksekusi ini kan si kayak garis linear, terus berubah jadi tik-tik-tik. Yang terakhir ini ya. Oke, teman-teman semua ya, jadi versi ini udah, jangan lupa disimpan. Jangan lupa disimpan. Ini juga sama tuh, simpan teman-teman semua. Nah saya udah demoin bagaimana versi desktop dan versi web ya teman-teman semua. Nah kalau yang versi web mah aman teman-teman semua ya, karena dia udah basisnya project ya. Jadi kalau misalnya kamu tutup gitu kan ya teman-teman semua ya. Nah itu terus kamu jangan lupa nih, ini bisa disimpan nih. Nah jadi tadi kan codingnya saya balik muncul lagi codingnya teman-teman semua, maaf ya. Nah teman-teman semua, kamu lihat nggak ini nih ya, nih ini kan R data. Jadi R data itu ya sebenarnya nggak nyimpan project juga bisa sih sebenarnya ya, tapi lihatlah, kita coba dulu ya. Jadi ini simpan teman-teman semua ya. Pak namanya apa? Ya udah namanya ini aja lah, supaya nggak pusing ya teman-teman semua. Cuma ujungnya jangan ada R-nya nih, hapus nih. Nah gitulah. Nah kalau kamu simpan teman-teman semua, nah itu tuh ada satu extension lagi ceritanya teman-teman semua. Ini berkaitan dengan data ya, dengan data kita teman-teman semua. Terutama ini nih ya, kalau variabel kamu udah puluhan teman-teman semua ya, projectnya udah besar-besar ya, Anda kan harus loading males ya. Tapi memang nah ini ceritanya teman-teman semua. Saya cuma kalau di web ini enak banget sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya balik ke sini teman-teman semua ya, nah itu ya, terus bapak buka nah ini kan loading lagi tuh. Nah itu biasanya dia loading semua tuh biasanya tuh. Jadi variabel segala macam bisa ngangkat lagi dia. Nah kan ngangkat lagi tuh ya, ngangkat lagi teman-teman semua nih, ngangkat lagi semua tuh ya. Plotnya juga masih ada tuh ya. Jadi memang enak lah kalau yang web ya kita, karena basically udah project sih. Cuma kalau yang versi ini nih basically belum project nih teman-teman semua. Pak kalau R datanya bisa simpen nggak? Ya bisa ya, simpen begini nih. Nah terus tuh kan, karena dia nggak project teman-teman semua, jadi saya harus cari lagi foldernya. Nah bagusnya kamu basically harus project, yang tadi saya bilang, yang ini nih yang project teman-teman semua ya, jangan hanya filenya aja. Tapi ya cuma praktek ini aja mah nggak ada masalah sih gitu ya. Nanti kalau kamu udah besar, saya saranin basisnya project ya teman-teman semua ya. Kita ada di mana sih ini ya. Nah kasih nama ini aja, ujungnya aja hapus lah itu, save. Oke, di sini jangan di sini sih, lihatnya di sini kan di komputer saya ya. Nah itu ada R data tuh. Nah jadi ada R data, ada R. Kalau ini codingnya teman-teman, ini hanya teks biasa. Kamu buka pakai notepad di Windows kamu juga kelihatan tuh ya, kalau kamu jalani di notepad ya. Nah yang ini jelas binary ya teman-teman semua. Ini file, ingat saya ini file binary lah, file binary. Bukan teks kan? Iya benar, file binary. Oke. Nah teman-teman semua, apa yang terjadi? Anggap aja nih konsolnya udah saya ini ngapus ini nih, Ctrl L ya teman-teman semua ya. Terus saya anggap ini nggak hilang ya. Coba gini aja lah teman-teman semua. Ini
Ini saya tutup ya, saya exit ya, quick assistant ya. Nah, gitu ya, quick assistant. Tadi kita udah simpan net datanya. Oh, dia mau nyimpannya ke sana. Nah, ini masalahnya teman-teman semua. Kalau kamu nggak project ya, dia nyimpannya malah ke arah kalau di saya sebutnya home ya teman-teman semua. Anggap aja apa? Tadi kan kita udah nyimpen ya pak. Ya udah don't save dah, gitu kan ya. Oke. Nah teman-teman semua, kita buka lagi R desktopnya. Ini saya simpan di sini ya teman-teman. Ini R Studio. Ya terserah lah link kamu di mana di komputer kamu, apa kamu, saya nggak, sistem operasi kamu apa gitu kan ya. Saya punya R Studio nih teman-teman semua nih. Tinggal diklik, muncullah ya teman-teman semua ya, muncul. Nah memang biasa dia muncul ke yang terakhir ini lagi dibuka tadi ya. Ini saya tutup lagi ya. Gitu ya. Bersih ya teman-teman semua ya. Jadi hati-hati dengan versi yang desktop ya. Jadi ketika R Studio kamu jalanin lagi, Pak mana kerjaan saya ngilang. Nah itu teman-teman semua ya. Nah ya bisa sih diangkat satu-satu ya. Jadi contoh nih, ini plotnya hilang loh teman-teman semua ya. Nah open file, open file, open file. Ini agak dalam lagi. Nah nanti harus basisnya project ya teman-teman semua. Kalau you pengen lebih sustain lah ya gitu. Kalau ini tadi mana D3 ya. Nah ini kan ada codingnya nih si R ya. Pak bisa dibuka ya bisa, open aja. Nah itu muncul lagi. Pak ini gimana pak? Yang di sebelah kanan bisa di loading lagi teman-teman semua ya environmentnya. Cuma ya itu tuh saya nggak tahu kalau baiknya basisnya desktop lah teman-teman semua ya, basisnya project ya. Jadi saya ulang-ulang, tapi istilahnya kalau buat kerjaan kamu yang ringan-ringan mah ya nggak ada masalah sih pakai ini teman-teman semua. Cuma kalau yang basisnya project itu bisa balik lagi semua environmentnya. Itu teman-teman semua, ini data nih, ini kan data teman-teman semua, ini data. Ini open, loading sini dia, nah, kan muncul. Tapi plotnya mana pak? Ya memang plotnya nggak bisa. Nah ya kalau cuma variabelnya muncul, codingnya muncul ya bisa aja teman-teman semua. Gitu. Pak kalau pengen ada plotnya muncul gimana? Ya udah kamu mau di running lagi semua bisa teman-teman semua. Paling nimpa aja sih sebenarnya. Jadi kalau ini mau di running semua, nanti muncul di sini kan di konsol hasilnya, terus plotnya muncul, ini juga muncul lagi, bisa aja. Nah itu plotnya udah jadi lagi sih. Kalau kerjaan kamu sederhana teman-teman semua. Nah saran saya teman-teman semua, kalau memang kerjaan kamu, ini kita hapus dulu ya, hapus ya. Anggap aja lah sudah tidak ada aktivitas lagi ini. Nah ini saya hapus nih plotnya. Ini saya hapus plotnya teman-teman semua. Nah ini jadi saya bersih lagi, don't save, kemudian saya jalanin lagi R desktopnya ya. Nah jadi teman-teman semua, kalau anda pakai yang versi desktop, saya saranin pakai basically project ya. Kalau yang barusan, kalau kamu tugasnya sederhana mah ya nggak masalah sih. Kayak praktikum kita sampai beberapa ke depan mungkin masih sederhana ya. Cuma ada beberapa yang saya pikir nanti udah praktikum 2, 3, 4 you harus basisnya project ya teman-teman semua ya. Jadi kamu klik project, new project teman-teman semua. Oke, new project ya, klik ini. Oke. Nah, new directory project teman-teman semua. New project teman-teman semua. Jangan lupa nih, Pak kasih nama apa? Ya kasih nama yang tadi misalnya. Ini tergantung direktorinya apa teman-teman semua. Tadi kita apa sih? Suka lupa. Mana itu? Saya sama ini aja dah. Saya pengen nama foldernya ini ya teman-teman semua ya. Oke. Siap. Nah, jadi nama foldernya ini teman-teman semua. Ini nama folder. Directory itu folder teman-teman semua ya. Kalau di Unix system, folder itu directory ya. Gitu. Sebenarnya Windows juga directory, cuma zaman kapan lah Windows itu berubah dari directory jadi folder. Padahal kalau di Windows bikin folder tuh mkdir, seingat saya tuh ya, mkdir. Di mk tuh ya make directory gitu ya sebenarnya. Nah ini bakal jadi nama directory. Nah pertanyaan, di mana tempatnya teman-teman semua? Itu kan kalau anda pengguna Unix system atau kayak anda pengguna di Mac juga sama ya, itu berarti ini di home root nih. Nah Pak saya pengen di folder khusus dah, ya wes teman-teman tinggal di browse aja di mana gitu kan. Contoh saya simpan di tadi ya, di folder aktivitas belajar 3 kita ya, terbuka. Ini ya. Teman-teman semua, saya simpan sini. Yuk perhatiin ini nih, nanti bakal ada folder sini teman-teman semua ya. Ini saya
cus. Nah, lihat ya, udah panjang tuh foldernya. Nah, itu sampai belajar 3. Nah, ini kan folder nih teman-teman semua nih. Ini kan folder saya tuh. Aktivitas belajar 3 ya. Oke. Belum selesai teman-teman semua, create ini create project dulu. Ya. Karena kita dari awal open new season udah nggak usah diklik lah teman-teman semua. Karena kita memang tadi dari awal ya. Mau bikin gitnya boleh ya teman-teman semua ya. Create a git repository ya, atau use environment with this project ya. Tapi kalau defaultnya udah misalnya nggak mau pusing ya udah create project aja teman-teman semua ya. Nah itu teman-teman semua. Nah itu tuh ada folder tuh ya. Nah semua kegiatan kita bakal ada di sini teman-teman semua. Nah ini ada project ya, ada project ya gitu ya. Nah dari sini teman-teman semua mulailah Anda praktikum ya. Nah gitu teman-teman semua ya, praktikum. Nah, kamu lihat bentar dulu, saya deket. Nah, supaya kita bisa nyontek dari si cloud ini. Nah teman-teman semua, ini foldernya kalau lihat terminal saya tuh, terminalnya kan di sini teman-teman semua. Jadi kalau saya lihat ya, ini PWD-nya, saya salah nulis nih, huruf kecil. PWD, clear dulu lah. PWD, nah itu kan langsung ke apa tuh, ke pet kalau di kamu lah ya, di Windows misalnya pet daripada direct foldernya teman-teman semua. Isinya cuma baru satu kan teman-teman semua. Nah itu jadi Ctrl L, jadi isinya cuma satu, ini doang nih, atau ls ya, jangan ls, ls aja. Nah isinya cuma satu, ini doang. Nah itu tuh sama. Nah sama kan, cuma isinya cuma satu teman-teman semua tuh, cuma satu lah gitu ya. Nah teman-teman semua, kita balik ke konsol ya. Nah ceritanya teman-teman semua, saya ulang lagi lah ya. Berarti kita klik new file, R script, gitu ya. Nah gitu. Mau kasih nama apa? Nah coba lihat di sini ya. Mana tadi dia? Nah lihat sini ya. Ini kan ya. Nah ini kan untitled. Nah saya mau simpan, saya kasih nama sama lah ya teman-teman semua ya. Aktivitas belajar 3 praktikum AB3. Udah segitu doang ya. Ini kan file name, you klik save, lihat sini ada kan. Gitu teman-teman semua ya. Nah codingnya saya nyontek di sini aja lah teman-teman semua ya. Tadi kita kan udah coba-coba coding sederhana ini. Simpan teman-teman semua ya, simpan. Ya udah simpan situ tuh ya. Nah sekarang Bapak mau running ini nih ya, running ini ya. Kamu lihat ya codingnya udah di sini nih ya, ada. Ini saya mau running, saya kontrol aja lah ya, run. Nah, oke jadi tuh. Nah sekarang teman-teman semua ada plot lah. Ini plotnya kan ada beberapa ya. Tuh dari mulai yang 1 koordinat, 4 koordinat ya, garis ya, mirip linear regression gitu ya teman-teman semua. Ini yang versi yang ini versi yang pakai simbol lah ya. Keren teman-teman semua. Ini data frame di sini. Oke. Nah jangan lupa teman-teman semua, di sini ada tombol ini nih, save all dokumen. Ketika klik ini dia nyimpen sini teman-teman semua. Jadi gitu. Jadi ini save semua ya. Pak kalau satu-satu boleh, ini udah beres, ini boleh simpan juga. Nah ini, oh iya saya lupa, yang ini tetap lah ya, you simpan dulu ya teman-teman semua. Nah jadi saya lupa yang ini mah kesimpan langsung teman-teman semua. Kalau dokumen, nah ini yang ini tetap simpan manual teman-teman semua. Terus kasih nama, jangan lupa ya ininya, gitu ya, save aja nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kamu lihat di file kita, ini udah mulai 3 tuh ya. Mana tadi tuh? Ini ya. Nah udah 3 ya. Ada coding, ada R data buat nyimpen variabel-variabel ini sih sebenarnya. Ini project. Nah, jadi teman-teman semua ini udah nyimpen sih semua sih sebenarnya. Jadi kalau sama aja dengan ini kan udah nyimpen semua. Ini ceritanya gini teman-teman semua. Jadi kalau misalnya saya lihat lah ya, kita quit season ya.
dia bilang bla 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 save, save ya teman-teman semua ya. Gitu tadi ada yang salah tapi ya udahlah. Ya kita buka lagi RStudio ya teman-teman semua. Biasanya sih dia suka ngebuka yang terakhir, kerjaan kita apa sih sebenarnya teman-teman semua. Nah gini kan, muncul lagi semua teman-teman semua. Nah ini, itu ya memang plotnya nggak muncul. Nah teman-teman semua, iya. Nah teman-teman semua, ini misalnya saya close dulu ya, close project ya. Nah itu, oke, close project teman-teman semua. Terus kita tutup, alright. Nah terus saya buka lagi nih RStudio-nya teman-teman semua. Oke. Nah teman-teman semua, di sini kamu klik project ya. Nah, klik open project teman-teman semua ya. Atau bisa dari atas depan sini sebenarnya nih ya, depan sini. Tapi misalnya yang manual bikin open project ya. Nah foldernya, atau recent ada mana recent. Nah ini nih, itu tuh. Ini kan kita udah punya nih. Ini pasti project yang ini nih ya, ini project teman-teman semua ya gitu. Aduh kita clear list dulu ya, karena yang tadi nyampur-nyampur sama si R. Nah kita buka manual dulu dah ya, kita buka manual dulu. Itu yang, yang recent project ini, yang ini mah recent file. Ini kan ada tuh, atau manual dah, manual ya. Project kita itu kan ada di sini tadi. Nanti kalau pakai recent lebih cepat kok sama. Nah, ini kan di sini, di dalam sini teman-teman semua. Nah ini kan ada project kita, rproj. Nah itunya tuh, kita open. Siap. Muncul lagi semua teman-teman. Jadi kalau misal variabel kamu ada 1000 tuh, muncul semua. Dan ini langsung di folder kita. Itu sebenarnya khasnya kenapa Anda harus basically harus by project ya teman-teman semua. Folder langsung nunjuk ke folder kita teman-teman semua. Ini di terminal juga itu langsung nunjuk folder kita teman-teman semua. Ini juga naik lagi semua teman-teman. Itu sih pentingnya kira-kira ya. Kira-kira gitu ya teman-teman semua ya, penjelasan sederhana ya dari praktikum AB3 ya. Saya memang sering menggunakan R teman-teman semua ya. Mau yang desktop, mau yang cloud, semua ada kekurangan dan kelebihan. Yang ini mah biasanya kalau kamu kerjaan udah membutuhkan memori besar, ini bisa habis teman-teman semua ya. Jadi tapi ya tergantung kerjaan kamu sih. Kalau menurut saya sampai praktikum ini beres mah pakai ini juga selesai sebenarnya gitu ya. Tapi kampus menyuruh Anda menginstal ya teman-teman semua, jangan lupa nih ya. Cobalah ya. Saya pikir insya Allah Anda bisa. Kira-kira itulah teman-teman semua penjelasan berkaitan dengan yang aktivitas belajar 3 ya teman-teman semua ya. Jadi sedangkan tugas itu beda cerita ya teman-teman semua. Nantilah saya jelaskan lagi di yang lain ya. Jadi tugas itu ada di 4 ya. Jadi tugas 1 ya. Nah nanti belum lagi keragaman lagi. Nah itu teman-teman semua ya, ini tugas kita nih ya. Nah itu teman-teman semua nih. Nantilah kita ulik lagi lah. Nanti kalau ada web atau apa saya bahas lagi. Kira-kira itu basicnya teman-teman semua ya. Basic dari cara nginstal. Memang saya nggak demoin ya, saya bukan pengguna Windows teman-teman semua. Tapi kamu pintar-pintar lah, bisa nginstal insya Allah. Kira-kira itu ya teman-teman semua. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.